Kalau ada orang tak pernah salah, baik terus malaikat. Salah terus setan. Kita ini bukan setan, dan kita pula bukan malaikat. Maka kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Itu Pak Ustadz kawan saya, tak pernah salah. Bukan tak pernah salah, tak ketahuan. Besarkan Allah dalam hatimu, maka masalah hidup akan terasa kecil. Bagi orang-orang yang dalam kesulitan hidup, bagi hamba-hamba yang dicabut Allah sebagian nikmat, sesungguhnya Allah Maha Sayang. Sengaja sebagian nikmat itu Allah ambil supaya sujud lebih lama, supaya menetes air mata, supaya berdoa lebih khusyuk. Jangan kau katakan pisau silet itu tidak tajam, karena dia tidak bisa memotong batang kelapa. Dan jangan kau katakan kampak itu tumpul, karena dia tidak bisa mencukur kumis. Semuanya ada porsinya masing-masing. Belajar punya hati yang gak tega nyakiti siapapun. Belajar untuk itu. Tapi ustazah, orang-orang telah menyakiti saya. Gak apa-apa kalau orang. Kamu jangan. Karena kamu tidak akan dihisab atas apa yang orang lain lakukan kepadamu. Kamu hanya akan dihisab atas apa yang kamu lakukan dan kamu katakan kepada orang lain. Jangan sibukkan dirimu dengan membalas perlakuan buruk orang lain padamu dengan keburukan. Akan tetapi balaslah semua keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Menjadi orang soleh itu bagus, tapi kita ketika merasa lebih soleh dari yang lain, mohon maaf, perasaan lebih itu akan berbahaya bagi dirinya. Menjadi orang baik harus, tapi ketika merasa lebih baik dari orang lain, ini yang akan membuat kekacauan bagi dirinya yang merasa lebih baik. Silakan boleh pinter bicara, tapi lihat bagaimana akhlaknya. Ukurannya akhlak. Mau ada orang hafal Quran 30 juz, tapi akhlaknya nggak beres, untuk sombong saja mudahnya luar biasa. Yang paling susah itu menjadi goblok setelah pintar, itu yang paling susah. Menjadi goblok, menjadi bodoh setelah pintar, itu yang paling susah. Tapi menjadi sombong setelah pintar, itu paling gampang. Walikulli syai'in maziyah, dan setiap segala sesuatu Allah berikan kelebihan. Berapa usia Anda saat ini? 30? 40? 50? 60? Dari sekian usia yang telah Allah titipkan, berapa waktu yang telah terbuang selama ini untuk berbuat yang salah dengan cita-cita surga yang diharapkan itu? Apakah sebanding? Jika Anda menyadari bahwa yang dulu sudah banyak yang salah, maka setidaknya yang tersisa kita gunakan untuk membentuk yang saleh. Tutup yang salah, jadikan masa lalu sebagai pelajaran untuk memulai hidup baru yang lebih baik. Abaikan pernyataan manusia, abaikan pandangan manusia. Siapapun Anda, apakah pernah bertempat satu tempat tertentu, berbuat keburukan tertentu, boleh jadi itu jalan dari Allah supaya Anda merasakan kenikmatan taubat dan meninggalkan perbuatan itu untuk kembali kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda tak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan ketaatan, setidaknya berlomba dengan para pendosa untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita sangat-sangat dimuliakan di dalam Islam. Hidupnya seluruhnya ditanggung, ibu-ibu sekalian. Ketika dia belum menikah, hidupnya ditanggung oleh ayahnya. Dan ketika dia sudah menikah, hidupnya ditanggung oleh suaminya. Itu sejatinya posisi perempuan di dalam Islam. Sehingga kalau ada perempuan yang bekerja dengan alasan ingin membantu perekonomian keluarga, tentu ini sangat baik, ibu-ibu sekalian. Karena itu bukan tugasnya. Namun dia berkorban untuk orang-orang yang dia cintai dengan cara dia bekerja. Maka pertanyaannya, siapa sesungguhnya pemberi nafkah? Ayah dan suami. Perempuan tidak diciptakan dari tulang punggung. Dia bukan tulang punggung keluarga. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Dia harusnya dijaga, dia dilindungi. Itu perempuan. Tapi siapapun perempuan yang menjadi tulang punggung, maka dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang bersyukur adalah kalau dia dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya tersebut dipakai buat ibadah.
Ya walaupun muka saya nggak cantik-cantik banget, walaupun muka saya nggak tampan-tampan banget, walaupun saya tidak begitu kaya, tapi dengan apa yang saya miliki, saya berjanji bahwa saya akan mendedikasikan diri saya sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita insecure dalam hal duniawi itu sangat salah. Berarti kita tidak bersyukur dengan pemberian Allah. Tapi yang harus kita syukurkan adalah ketika kita melihat orang lebih banyak amal ibadahnya, itu harus kita insecure. Puncak daripada hidup adalah ridha menerima ketetapan Allah. Kalau kau sudah berusaha dapat, bersyukurlah. Sudah berusaha tidak dapat, bersabarlah. Di dalam sabar itu inna a'tainakal kautsar. Kau sudah mendapatkan nikmat yang besar. Lebih baik merasa diri berdosa daripada merasa diri banyak pahala. Karena kalau kita merasa banyak pahala, kita lupa dosa. Tapi kalau kita merasa banyak dosa, merasa kita tidak layak masuk surga, pada merasa diri hina itulah datang kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha mendengar, akan mengabulkan doa sesuai kebutuhan hambanya. Jadi tetaplah berdoa dan berusaha. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Semoga Allah memberikan yang terbaik menurut pandangannya. Bisa jadi kamu pandang rendah manusia, tapi tinggi di hadapan Allah. Bisa pula kamu dipandang tinggi manusia, tapi rendah di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Penilaian manusia mungkin bisa salah, tapi penilaian Allah tak mungkin salah.